Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikh ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tentang keimanan umat manusia, baik yang beriman di dalam nurul iman maupun di dalam hakul iman, bahasanya namanya tetap Allah. Tentang masalah keimanan baik di dalam agama Islam maupun di luar agama Islam, tetap ketuhanannya itu esa. Dalam hal ini keesaan Allah itu adalah satu kemutlakan yang tidak bisa dibantah, sehingga ajaran yang mengarah terhadap dinut tauhid, ajaran yang mengarah pada ketuhanan yang esa, kebenarannya itu mutlak, nggak bisa dibantah. Dengan alasan apapun nggak bisa. Dalam hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Perdebatan antara umat satu terhadap umat yang lain terkait keesaan itu nggak bisa dibantah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan Muhammad, ngucapo sirol Muhammad, atuhajunana ana ta mbantah sira kabeh na ing ingsun. Iki Nabi Muhammad dawuh filahi tentang masalah Allah. Allah yang dimaksud adalah keesaan. Kalau secara umum Allah yang dimaksud adalah keesaan. Wa huwa lan khali utawi Allah iku Rabbuna pangeranku, wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Iki umpama bantah-bantahan antara agama satu dengan agama yang lain, maksudnya Allah itu adalah esa.
Katakan Muhammad apa yang dikatakan beliau, apakah kau membantahku terkait masalah keesaan, sedangkan dia itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini enggak bisa dibantah manakala antara agama satu dan agama yang lain makomnya itu sudah di makom ahad. Cara umat Islam itu gini, tentang keesaan itu orang Nurullah nggak bisa bantah. Artinya keesaan Allah atas kebenarannya itu nggak ada yang bisa bantah kebenarannya, nggak bisa. Oleh karena ketidakfahaman itulah akhirnya di dalam tubuh umat Islam terpecah-pecah terkait masalah Allah, terkait masalah Esa. Bagaimana terpecahnya? Ada yang menyembah Allah nama, ada yang menyembah Allah itu sifat, ada yang menyembah Allah itu zat, dan juga ada yang menyembah Allah itu ana atau ingsun. Tapi bagi mereka yang sudah kerana hatinya itu dalam keesaan, nggak ada bantah. Walaupun nggak sama bahasanya, nggak ada bantahan. Karena sudah sama-sama tahu kebenaran Esa itu di mana maksudnya. Yang bahasa Jawa paham bahasa Jawanya, lewat bahasa Jawanya kefahaman itu tentang Esa. Yang bahasa Madura paham tentang keesaan dari sisi bahasa Madura. Yang bahasa Dayak, bahasa Maluku, bahasa apapun, maka di situ tidak ada bantahan karena sama. Karena sama. Kalau kau masih tetap membantah tentang masalah keesaan, ya sudah. Ini perdebatan antara Nurul Iman dengan Hakul Iman. Bantah-bantahan. Yang keduanya itu saling mencari kebenarannya masing-masing. Orang syariat pandangannya ya tentang syariat. Orang hakikat pandangannya dari sisi hakikat. Syariat itu memandang dohir, makhluk. Hakikat mandangnya adalah keesaan. Contoh ini. Kita yang masih di makom am atau makom umum atau makom syariat, apapun kejadian itu mesti melihat makhluknya. Contoh, jenengan niki pingin sugih, didhawuhi kongkon turu nisore wit duren. Nggih. Tiap malam dia itu tidur di bawah pohon duren.
buahnya enggak dicancang, Pak. Yes kecebloan, kejatuhan, akhirnya kaya borok. Nah, ya jenenge kaya. Mesti ngomong. Ati ki mesti ngomong, imane boroken sebab ketiban duren. Itu pasti, Pak, siapapun kita. Mandangnya makhluk. Dalam rumah tangga kita sering cekcok gara-gara melihat makhluk. Kadang-kadang gara-gara anak. Si A tumon, si B mboten, si C mboten. Akhirnya turune lho dadi siji. Gembul nular toh? Sing disalahno sapa? Si A. Karena melihat makhluk. Gua telen Pak kula niku waktu Mas ditok nggih aneh. Nggih. Mesti gitu. Tukaran mboten? Tukaran. Enggak ada nyamannya Pak Bu kalau kita itu masih memandang makhluknya. Memang karakter kita syariat mandang makhluknya dari segi apapun, sehingga katanya muncul hukum sebab musabab. Lihat makhluknya. Coba jenengan kesandung watu, sam mesti misuh-misuh. Isok-isok watu niku dicak-cak. Nanti merantak. Siapa yang meletakkan batu di lah makhluk. Ya sudah, makom kita memang di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak ada nyaman. Suami istri sama-sama Yohan. Suami mau berangkat kerja, biasanya pagi itu istri sebelum subuh sudah masak. Lah istri ndase ngeluh, mboten saged masak, akhirnya nggak ada yang dimakan. Ayo Pak nyalana sapa? Ibu wis melihat makhluk selalu kita. Dalam Nurul Iman memang begitu Pak. Tapi ingat, kalau tetap kita masih bersikukuh duduk di makom ini, sepanjang umur kita enggak ada nyamannya. Beda dengan iman yang sudah dihakul iman, beda lagi. Pandangannya bukan memandang makhluk, walaupun rambut gatelen, ya wis rapopo. Sing penting kok ana peditoke. Lah ngene lah. Beres. Sore-sore golek peditok niku kula. Ya wis ketemu peditoke engko bar ngaji tak keramasi peditok kewabeh kudu dikeramasi engko. Lah karepe sapa ngono? Coba ahli tahqiq pasti melihatnya, ahli syuhud hakul iman mandangnya pasti mandang esanya. Wis nek sapa wae sing gelem mandang esa, maka tidak ada yang disalahkan. Tidak bisa Pak kita menyalahkan. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada menyalahkan yang ada? Kalau sudah diakad kan sudah tidak ada. Selain daripada esa kan nggak ada toh. Bagaimana mungkin perkara yang nggak ada menyalahkan yang ada? Nggak bisa. Atau perkara yang nggak ada menyalahkan perkara yang nggak ada? Esok bingung, betul toh? Bon.
Ya sudah, walana a'maluna, walana lan iku tetep keduwe ingsun apa a'maluna utawi agaweku, amalku amaliyaku, walakum lan iku tetep keduwe sira kabeh apa a'malukum yo amalmu. Wis, daripada debat antara syariat dengan hakikat karena beda pandangan, maka diputuskan walana a'maluna walakum a'malukum. Ya wis, nek kamu amalmu yo amalmu, amalku yo amalku. Nanti didelok mana yang benar. Kok perlu sholat iku ketemu Gusti Allah. Sing penting sholat beres, gugur wajib. Urusan diterima gak diterima urusane Allah, ya gak salah. Miturut pandangan kita yang masih di makom am. Makanya selalu pakai kalimat insya Allah. Insya Allah. Kepastian hukum kita tidak tahu. Ketetapan hukum kita masih belum ingkrah, belum ada, masih gantung. Laksana orang yang terdakwah, ya, belum diputuskan hakim, berarti status hukum kita belum punya. Si proses masa di mana kita bersalah atau tidak. Walana a'maluna walakum a'malukum. Lain kalau di dalam hukum hakikat amalnya, amaliyahnya sudah jelas. Dibuka di dalam surat Maidah ayat 27. Amaliyah yang diterima itu yang bagaimana? Caron jenengan beleh sapi korbanan iki lho. Sing diterima sing piye? Lihat di situ. Gak usah bahas masalah ganjarane, gak usah bahas masalah tumpakane. Besok di akhirat, enggak, sekarang mana amaliyah yang diterima? Cara sholat yang diterima yang bagaimana? Zakat, puasa, haji yang diterima yang bagaimana? Apakah fisiknya itu yang harus baik? Ngapunten, iki tahun niki haji di Mekah itu banyak yang jamaah dari mana itu, dari Indonesia itu ditangkapi polisi karena visanya bukan visa haji. Mungkin di situ ada penipuan dari travel, ya wallahu a'lam. Visanya visa apa namanya Pak? Ziarah apa tur? Sedangkan peraturan sekarang tidak seperti dulu. Lah disitulah bagaimana kita mensikapinya. Sudah masuk Mekah Pak, di pintu gerbang masuk Mekah niku kan wonten pemeriksaan. Pemeriksaan paspor, pemeriksaan visa. Ya. Visanya visa apa? Kalau bukan visa haji ditolak, langsung ditangkap. Dimasukkan dalam satu ruangan, mungkin diinterogasi. Intinya nggak boleh masuk ke Mekah, karena di sana zama itu terlalu
desak-desakan. Lah bagaimana kita untuk menjalankan wukuf, untuk menjalankan nginap di Arafah, di Mina, nggak apa-apa, dalam hotel aja. Kenapa bingung-bingung? Syariate gak usah, hakikatnya aja. Istilah coro orang, bila mana tidak bisa menyembelih sapi secara syariat, sembelihlah sapi di dalam hatimu. Arep tuku sapi duit sopo? Ora duwe. Jangankan beli sapi, beli wedhus nggak bisa. Jangankan wedhus, cempe gak iso. Namanya orang kan macam-macam toh Pak ya. Kadang orang itu berada, ya maklum. Kadang kita nggak punya sama sekali. Nah, terus bagaimana kita mensikapi? Kita nggak bisa akikoh, kita nggak bisa korban. Ya secara hakikat aja. Hal apa bingung-bingung sampean? Dan itu lebih penting daripada korban secara syar'i. Tapi bukan berarti korban secara syar'i gak penting. Ngene gak penting lah, gak mangan dus lah sampean. Gak makan dus. Lah iki ana sing ngusul, sapi ini dibeleh Sabtu sok napa Senin ya nunggu ae aku kok gendeng apa gak. Nek gendeng ya tak beleh Jumate. Wis delok ae kula kok gendeng apa gak. Wis delok sok piye nek kula gendeng berarti gak apa-apa. Jenenge wong gendeng kan hukum itu Pak. Kan hukum. Kan pertimbangannya Sabtu ben kena digawe mayoran. Ya sik ta. Enten ana gendeng apa gak? Nek gak gendeng ya gampang sih nek kepingin digawe mayoran Sabtu. Rebo. Tasreke entek ya tanggal berapa? Tanggal Rabu iku tasar kesik ana ya. Ya Rabu disikat engko dimasak Sabtu ngono ae lah apa bingung. Lah mboten bosokan iku mengke. Saiki kan ana pressure nggih ya. Dilebokno pressure. Mboten mawon gak bingung-bingung. Nggih Pak, nek sak sampil wo sak sapi ya mbok pressure engko gawe pressure sing ya apa. Bon. Wis ngenteni gendeng apa ora, ngoten mawon. Wis gak usah debat. Ngenteni Jumat iku wonge gendeng apa gak. Jadi mana amaliyah yang bisa dipastikan itu diterima atau tidak? Kalau kita melihat surat Al-Maidah ayat 27, Allah dawuh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Mana hati yang bertakwa? Takwa itu apa toh Pak? Takwa itu. Kalau kita preteli berunsur dari beberapa huruf ta, qaf, wawu, ya. 4 huruf. Ta iku apa? Qaf iku apa? Wawu itu apa? Ya maksudnya apa? Intinya keempat itu adalah a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasfiha. Artinya apa? Yang disebut takwa itu adalah
berunsur dari 3 hal: ilmu, amal, istiqomah. Artinya ketika saat jenengan iki beribadah apapun, hatimu enggak ngakoni kalau kau yang melakukan. Artinya Anda lalai kalau kau yang melakukan, bahkan Anda ingat yang melakukan adalah keagungan Allah. Gini ki wong gendeng iku. Mosok Gusti Allah sampean salahno. Sapi kok dibeleh Jumat. Salah enggak Gusti Allah mbeleh? Iku wae Allah dhewe. Jari Gusti Allah, sakarepku sih masih tak beleh Jumat, tak beleh Minggu, tak beleh Senin, saya sembelih Selasa. Mau apa kamu? Bisa apa kita protes sama Allah? Enggak bisa. Cuman pertanyaannya, estu jenengan teng mriku gendeng apa ora? Ngoten lho. Estu jenengan kali kula niki betul-betul sudah tiada keakuan diri kita atau ndak? Ngomong sih gampang ae. Lah ngoten Bu nggih. Cuman waktu kejadian bagaimana keadaan rohaniyah kita? Jari makolah luwe apik maksiat, sing penting kefanaan. Sehingga saya sobo maksiat. Aku takon. Pada saat itu loh, betulkah keadaan hatimu itu tajalli Allah? Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Hatimu bertajalli atau tidak, Allah itu genah, Allah itu tahu. Orang lain aja nggak tahu lah, ngerti nah. Makanya kemarin itu kan ada yang tanya pas di Krian, tanda-tanda wong makrifat itu apabila mesuh, gitu. Itu termasuk boleh apa enggak? Apakah itu makrifat enggak? Ya ndelok ta. Waktu kuwi ku fana apa ora? Kan ngono tok wae. Kan sudah dijelaskan, sudah jelas la yaраuna li anfusihim syai'an, apa yang muncul dan timbul, apakah ucapan apapun dari dirinya sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan. Gampang mawon. Lah buktinya kalau Allah tahu, ya dirimu sendiri. Akan terasa benar enggak waktu itu hati ini duduk di tajalli atau di takholli. Pengakuan diri hamba apa pengakuan akunya Allah? Lah Gus, cara syariate mbeleki apa jenenge dina Jumat melok madhab ndi? Misale kono etane Indonesia. Kan waktunya lebih cepat sana toh Pak? Lebih cepat sana. Cara waktu jam iku magribe antara Indonesia dengan maghribnya nyun sewu gak usah ado-ado. Surabaya sama Bali lebih dahulu mana? Bali toh? Wetan mana lebih dahulu mana? Loh, sana. Kita di Mekah sama. Berbeda jaraknya. Berapa jam? Hah?
4 jam. Harus tambah ngawetan terus nih. Iki pernah ono cerita tentang hikayahnya Abu Nawas ditakoni Raja Harun Ar-Rasyid nek gak iso njawab, Abu Nawas dipenjara. Sepakat, nggih, sepakat. Pertanyaannya apa? Ngeten, wis jelas Abu Nawas gak iso jawab. Iki pandangane Harun Ar-Rasyid. Dipanggillah di tengah lapangan, di depan para pejabat-pejabat, sudah sepakat jikalau Abu Nawas tidak bisa menjawab, dia akan dihukum. Oke, pertanyaannya sederhana. Ya Abu Nawas, dalam sendika Gusti Paduka, jawablah pertanyaanku iki. Jikalau kau tidak bisa menjawab, kau kupenjara. Jikalau tidak, kau kubebaskan. Sambil pulang membawa hadiah sak minta kamu. Kadung yakin Pak Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas jawab, ya sendika dawuh. Sekarang kau tahu dunia ini bundar. Siap. Oke. Mana udele? Apa udele ku? Pusarannya mana? Di tengah-tengahnya mana? Yes. Jelas kau tidak bisa menjawab. Sendika dawuh Paduka, izinkan saya menjawab. Wes cepetan. Ngono. Kalau Paduka enggak percaya dengan saya, silahkan nanti dibuktikan. Kalau enggak benar, jangankan saya di penjara, dipotong saya siap. Akhirnya apa jawabannya Abu Nawas? Sampai ngerti sapu lidi? Ya, sapu lidi itu diambil. Tolong ambilkan sapu lidi. Diambilkan sapu lidi. Dincep ning ngarepe Abu Nawas, di ngarepe Abu Nawas. Terus kalau Paduka ingin tahu tengah-tengahnya dunia ini, pingin tahu ini di sini, saya tancapkan yang namanya sapu. Kalau nggak percaya, ukurn. Apa mungkin Pak? Raja dan anu ning ngukur? Nggak mungkin dah? Ya benar. Pusarannya ada di situ. Diukur rono ya podo, diukur ini ya apa? Podo. Gue belakrak tutup gue nyapa emang. Jadi sebetulnya itu mempunyai satu pengertian. Kiblat, kiblat kan lambang. Umat manusia itu satu, mean. Ahad itu. Dan ahad itu tidak harus ada di sini. Paham maksud saya? Makanya syuhudul wahda fil kasroh, tunggalkan di dalam banyak. Jadi pusar ya tidak di sini, tidak di situ, di mana-mana pusaran. Itulah maksudnya sebetulnya. Dan orang lain kalau sudah masuk dalam kepahaman ini enggak ada yang bisa bantah. Oh iya benar. Akhirnya Abu Nawas bebas. Apa yang diminta Abu Nawas Pak? Hanya satu. Tidak dibawa pulang enggak. Saya minta Paduka untuk membeli kerbau dan disembelih untuk seluruh masyarakat yang dijadikan sebagai korban. Gini ki. Sapi atau kerbau. Dadi engko rek daging ojo dilek dhewe. Untuk bagi siapa yang mau. Ada loh Pak, satu yayasan misalkan pondok,
atau tokoh yang dipandang. Gak dibagekno. Ada seperti itu. Daerah etan. Jadi umpama sayang ngono, ya tanggo aku dhewe, tak doli. Jangan begitu. Kalau bisa utamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Wong namanya korban itu korban. Kalau toh itu hukumnya wajib, ya. Kita harus ikhlas. Artinya ikhlas bila mana Anda tidak kebahagiaan, ya sudah. Sebab wa nahnu lahu muslihun. Utawi kita termasuk lahu iku kedue Allah muslihun. Semuanya kita ikhlaskan. Lah, inilah bagi ahli zuhud yang sudah masuk di ranah dinut tauhid dan mengamalkan dengan istiqomah yang layak dikatakan yang bertakwa, sehingga ketika melakukan apapun dia tidak akan pernah mengakui jikalau yang melakukan dirinya, tetapi yang melakukan adalah hidup dalam dirinya, yaitu Allah Subhanahu. Aman wis nek ngeten. Aman. Wa nahnu lahu muslihun. Silakan kau beramal yang menurut amal kamu, yang katanya insya Allah diterima, yang penting syarat rukun sah ya sah. Misalnya ngoten, Bapak Ibu ngomong syarat iku ning njaba, nek ngomong rukun ning jero. Orang ngerti di dalam itu yang bagaimana. Contoh sholat, apa syarat sahnya sholat? Jenengan wajib mempunyai wudu, artinya tidak boleh mengandung hadas kecil dan hadas besar, baju bersih, tempat bersih. Itu syarat sahnya sholat. Lah rukun sahnya sholat bukan sing njaba ning jero. Apa? Bahasa syariat ngomongi yes, membaca apa kuno sesuai dengan petunjuk. Terus jenengan kali kula tidak bergerak dengan melebihi pergerakan 2 kali. Jenengan waktu ruku ya ruku di dalamnya, tapi gak paham sebetulnya di dalamnya itu ada ruhaniyahmu. Rukune sahnya sholat itu rukune ning atimu iku gak ngaku-ngaku alias terlepas dari kepentingan hawa nafsu. Itu loh rukunnya. Berhubung kita sebagai umat manusia tidak diterangkan rukun yang sebenarnya, maka kita nggak paham. Wes, rukun iman ada, rukun Islam, rukun iman. Kalau rukun Islam jobo syahadat diucapkan, sholat dilakukan, zakat, puasa, haji. Lah nek rukun jero dalam amantu billah, hati beriman nang Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan sampai akhir. Lu nek maksude rukun ning di dalam Allah itu siapa? Di dalam malaikat siapa? Di dalam wahyu Allah siapa? Di dalam takdir apik enak gak enak siapa? Di dalam Rasul siapa? Itu loh maksudnya. Jawabannya adalah ahad, ngoten lho. Ayo gak diterang nih ya gak paham. Akhirnya kita tidak terasa kalau kita telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Buktinya siapa? Adanya malaikat mencabut nyawa.
Padahal Gusti Allah tidak berserikat dengan apapun. Makanya ada sistem syuhudul wahdah fil kasroh. Kui kudu iso masuk di dalam keesaan, di dalam banyak, Pak. Banyak tapi tunggal. 6 ya rukuni, 6 tapi tunggal. Harus bisa masuk ke tunggal situ. Otomatis sampean harus dididik tentang fungsi dzikir sirul asrar. Nafi isbat, tahalli tajalli. Baru dong. Kalau tidak di situ dikira sampai jungkel kamu, ora iso. Makanya saya sering katakan, hi wong syariat, hi wong thariqah, lekas dapatkan dzikir sirul asrar dalam hakikat yang keluar dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, supaya solokmu itu betul-betul bisa wusul. Estu. Saya tidak bicara kau dikaspoi, ditipu, enggak, saya tidak bilang itu. Tapi itu prosesmu. Makanya tak ingatkan, thariqah apapun jenengan, kalau tidak berhakikat gak iso tekan panggonan. Apa mungkin sampai iki bisa sampai tujuan membawa sepeda terus di jalan nggak ada tujuan, ditanya kemana? Jawab sampean ya apa? Nggak bisa jawab. Nggak tahu, pokoknya saya bawa sepeda syariat terus thariqah jalan ini, tujuan nggak ada. Lah ngoten niku kalau boleh saya katakan iku wong bento, Pak. Ditanya ya gak iso jawab. Kemana, Pak? Nggak tahu. Lah kok nggak sepeda? Nggak tahu. Makanya berhakikatlah supaya sampai makrifat pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Siapa wa nahnu lahu muslihun itu adalah mereka yang hatinya sudah tahu tentang rahasianya ikhlas. Apa? Siril ikhlas itu apa? Cahaya makrifat. Berangkat dari takwa tadi, ilmu amal istiqomah. Sehingga jenengan berkholwat lewat dzikir, dengan dzikir tersebut maka Allah menyalakan cahaya makrifat dalam hatimu. Itulah yang namanya siril ikhlas. Istilah bahasa cahaya makrifat kalau sudah menyala di dalam hatimu, maka yang tadinya Allah gelap itu nyata bagimu. Nyata banget. Nyun sewu, wakilah dikatakan cahaya makrifat, andai kata 1 biji sawi itu dijatuhkan di dunia, maka cahaya matahari nggak ada apa-apanya, langsung seakan-akan surup, sebab kalah bentar dengan cahaya makrifat. Karena apa? Karena jagatnya hati itu lebih luas daripada jagat dunia. Jagat dunia ada batasnya, Pak. Ada batasnya. Kita terbatas. Kita bikin rumah aja ada batasnya. Laut pun ada batasnya. Ini mukhadoroh kasunyatan. Tapi makom mukasyafah atau jagatnya ruhaniyah bagaimana? Tanpa ada batasannya. Mobil pabrik berapapun masuk beleng. Beleng. Berapapun beleng. Makanya saya katakan tempat yang tidak ada batasnya. Cuman pertanyaannya di situ didominasi kepentingan nafsu atau tidak. Orang itu hanya 2 macam hatinya. Ada yang berjalan di atas jalan nafsu, ada yang berjalan di atas jalan Allah. Tandanya jalan nafsu takholi, jalan Allah adalah tajalli. Inilah amaliyah
Yang hanya diterima oleh Allah adalah amaliyah yang bersumber dari hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas adalah hati yang sudah tidak lagi si hambanya mengakui kalau dirinya yang melakukan. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, Injih. Ketetapan itu kan lebih kuat daripada doa. Kenapa? Ketetapan kan lebih kuat daripada doa. Lalu kenapa kita harus mengimani rukun iman yang keenam, yaitu takdir, qadha dan qadar? Sampun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketetapan itu lebih kuat daripada doa. Mengapa kita harus beriman pada qadha dan qadar? Sebetulnya itu bukan qadha qadarnya makhluk disebut makhluk itu, Pak Bu. Memang di dalam dunia syariat qadha qadarnya Allah, kehendak dan takdirnya, catatan dan bukti catatannya yaitu disebut takdir. Di dalam hukum syariat kita disuruh untuk beriman makhluknya. Jadi syariat yang menunggui, Pak. Semuanya dari ujung timur sampai ujung barat nek ngomong syariat mesti diarahkan untuk beriman pada makhluk. Tapi kalau di hakikat bukan qadha qadarnya, bukan. Karena qadha qadar itu makhluknya. Justru malah disuruh untuk beriman pada esanya. Kalau kita sudah masuk pada kerana esa, maka qadha qadar khairihi wa syarrihi tidak ada bedanya. Akhirnya jenengan kali kula jengkerut nek umpama disuruh berdoa, arahnya di situ. Makanya ketemunya ada di situ. Kalau sudah melihat ahadnya, maka jengkerut sudah. Ya sudah, semua itu keahatan Allah. Api elek, enak gak enak, itu kan nama di dalam makhluk. Lah makhluknya sudah tiada. Terus bagaimana bisa untuk mengatakan itu khairihi, mengatakan itu wasarihi? Isone jenengan kali kula hanyalah ya sudah nganut ngintir. Munculnya doa itu karena hukum syariat atau Pak Bu? Hukum syariat. Ada yang butuh,
Ada sesuatu yang dibutuhkan, ada yang memiliki kebutuhan itu tadi. Makanya disuruh meminta. Cuman sayang sedikit, waktu meminta itu kita tidak diajarkan etika bagaimana yang benar meminta. Ini sayang sedikit. Pokoknya doa ya. Etika nggak ada ya. Kalau boleh saya katakan, innakum dolamtum anfusakum, sama halnya Anda mendolimi pada diri Anda sendiri. Apa? Mengambil sesuatu tanpa menemui yang mempunyai sesuatu. Jadi kalau pertanyaannya itu mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Bukan qada qadari sebagai makhluk yang kita imani, Pak. Bu, yang kita imani adalah hidup yang menguasai qada dan qadar. Ini kan masuk di dalam sifat mani toh. Kudrat iradah, iradah kudrat itu. Nggih. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.